Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut untuk materi diproses di www.kuliahwisatahati.com. Kalau saudara semua mempelajari Adam Spirit, gak mungkin Allah gak tanggung jawab. Allah tanggung jawab. Allah membuat kita ini belajar mana yang baik, mana yang buruk. Baik langsung di kelas pelajaran itu maupun dalam kehidupan ini. Gak mungkin Allah gak memberitahu. Gak mungkin Allah gak ngajarin. Cuman kita yang suka berdegu, suka matiin panca indera kita, suka matiin kemudian rasa kita dan pikiran kita, sehingga kesannya Allah gak ngajarin gitu, gak membimbing. Kayak kemarin kan ya, langsung ya berarti ya, kita buka surah An-Nisa ya, ayat 26. Dengan kemudian Allah tunjukkan gitu ya, Allah hadirkan peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian. Di samping kemudian Allah hadirkan peraturan demi peraturan. Allah pengen apa? Ya menjadi jelas bahwa Allah tuh salah satunya ngajarin, bimbing. Ayat 26. Ayat 26. Silakan dibuka ayat 26 surah An-Nisa. Kalau di MTM bedanya nanti cuma masalah ditulis aja tuh. MTM ditulis lagi, dicatat lagi. Itu aja tuh sebenarnya. MTM itu ditulis lagi, dicatat lagi. Walaupun ini pernah ditulis, pernah dicatat, tapi tulis lagi. Oh iya ya, nggak mungkin Allah nggak nyuruh, nggak mungkin Allah nggak merintah, nggak mungkin Allah nggak minta. Apa? Nurut, tinggalin, nurut, tinggalin, nurut, tinggalin. Yang disuruh nurut, yang kemudian ya dilarang ditinggalin. Nah, tulis tuh kayak gitu. Kalau di MTM begitu. Allah nggak mungkin nggak ngajarin, Allah nggak mungkin nggak ngajarin. Mana ayatnya, mana posisinya, di mana ayatnya, di mana halamannya, di mana nomor berapa ayatnya, mana kosakatanya gitu. Ya, lihat ayat 26 sudah, ayat 26 surah An-Nisa. Ya, kita baca dulu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Sekarang baca terjemahnya. Saya baca ayatnya. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Baca terus ayatnya. Terjemahnya baca terus. Ya. Baca terus terjemahnya. Sunanal ladzina min qablikum, ini orang-orang terdahulu. Jadi nanti pelajaran-pelajaran itu ada di pelajaran nabi-nabi yang lain, musuh-musuhnya nabi yang lain, pelajaran di orang-orang saleh, pelajaran kemudian orang-orang yang durhaka ya. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Gak mungkin Allah gak ngajarin, kosakatanya aja alim. Nah, kalau di NTM dicatat tuh alim. Alim menjadi backbone. Alim menjadi petunjuk bahwa peraturan demi peraturan itu diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perundang-undangan diundang-undangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dari surah An-Nisa ini sampai ayat 25 kita diisi peraturan. Berasal dari apa? Alim. Allah yang Maha mengetahui, Maha mengajarkan juga pada kita semua. Hakim, agar kemudian kita menjadi tahu bahwa ini ada kebijakan dari Allah dan ada kebijaksanaan nantinya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya supaya kita sedikit mengetahui ya, walaupun nggak ngerti, walaupun nggak paham, sekedar mengetahui saja gitu ya, bahwa memang luar biasa ya Allah ya. Allah luar biasa ya, menghadirkan peraturan demi peraturan. Manusia kan hidupnya di rumah tangga gitu kan.
hidupnya berkeluarga, punya istri, punya anak, punya suami, punya anak, punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya saudara, punya mertua, ya, punya kakek, punya nenek, punya paman, punya bibi, oke, punya ponakan, punya besan, punya ipar, punya teman, punya kerabat, punya tetangga. Nah, semua diatur sama Allah. Oke, episode ini saya ingin mengajak aturan itu kayak apa diantaranya. Oke, ini kan kita dari kemarin nggak ngerti nih kalau baca ayat tuh ini jadi sesuatu yang ngeblank. Nah, dengan kita kemudian mempelajari dari mulai the process, kita jadi paham. Oh iya ya. Nah, lalu saya sih muncul kebanggaan gitu terhadap Islam. Islam mengatur sampai kayak gini. Banggalah berislam. Agama yang lengkap sekali, lengkap dan jelas ya. Kitanya aja yang gak pernah baca terjemahnya. Oke, kita baca surah An-Nisa dari ayat 1 sampai 25. Bahwa pada pengertian bahwa gila ya, kita hidup nih juga di urusan harta, kerjaan, harta dari pekerjaan, harta dari usaha yang kemudian menjadi harta keluarga, warisan dan lain. Ini gue diatur. Nanti ada meninggalkan yatim, meninggalkan piatu. Ya bukan kita barangkali meninggalkan yatim, tapi saudara kita, orang lain atau luar biasa. Ya, kita nanti berinteraksi dengan orang lain. Diatur juga. Akhirnya bangga loh. Kita kalau nggak ada polisi gimana? Nggak ada polisi nih, nggak ada yang ngatur jalanan nih. Lampu merahnya mati. Kita mempertanyakan loh. Nah, kalau di MTM tuh ditulis, kita mempertanyakan ketika peraturan itu tidak ada. Kita mempertanyakan ketika sang pengatur tidak ada. Kita mempertanyakan ketika peraturan itu tidak bunyi, tidak jalan, tidak hidup, mati. Itu contohnya di jalan raya contohnya. Kita masuk ke dalam satu organisasi, nggak ada pemimpin, nggak ada aturan. Masalah. Tapi manusia dah diatur nggak mau. Biar ada polisinya ini marahin dia. Oke, udah baca surah An-Nisa ya. Gini, saudara dengerin aja ayatnya, tapi saudara baca terjemahnya karena waktu kita terbatas kan. Ya, silakan baca ayatnya dalam bentuk baca terjemahnya, tapi denger. Insya Allah denger aja udah sama dengan membaca. Insya Allah. Siapin dulu surah An-Nisa ayat 1 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Coba tuh lihat ayat 1 aja udah banyak peraturan. Tapi apakah peraturan ini ya kemudian lemah, masalah, nyusahin gitu ya? Enggak, karena menurut Syarotib An-Nabulsi dan banyak lagi mufassir dan tadabbur yang lain bahwa sesungguhnya setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya baik itu menjadi ayat 1 atau tidak, tapi semua surat diawali dengan Bismillah. Itu semua berasal dari Rahman Rahimnya Allah. Apa ayat 1 coba? Lihat ayat 1, disuruh bertakwa, disuruh takut, disuruh nurut, segen taat, tunduk patuh. Tadi disuruh kerjain, dilarang tinggalin. Pada siapa? Rabbakum, pada Tuhan. Siapa dia? Kembali lagi tuh ke awal. Kalau MTM balik ke awal tuh. Perintah menyembah gitu. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Siapa Allah itu? Yang menciptakan kita semua. Kita mesti ingat asalnya kita dari mana. Manusia aja kalau nggak ingat, coba dipaido sama orang ya, lu mau nggak ingat asal usul lu pada lah, lu mau nggak ingat yang nyekolahin lu siapa, lu mau nggak ingat yang ngasih makan lu siapa, lu nggak ingat yang gedein lu siapa, lu payah lah, nggak menghargai orang yang jasa buat lu. Nah, Allah siapa coba? Jadi dia nyiptain kan? Allah udah buktikan kan?
Adam dan Hawa ada peraturan aja begitu. Bagaimana kemudian ketika berkembang biak? Maka peraturannya harus dibikin dengan peraturan yang benar-benar rigid tapi tidak menyiksa, detail tapi tidak mengekang. Wah, siapa coba yang bikin peraturan kayak gini kalau bukan Allah Jalla Jalaluhu? Keren ya kan? Habis dari Adam dan Hawa banyak banget tuh dikembangbiakan sama Allah. Kayak kita makan pepaya atau tapi bijinya kemudian kita jadiin bibit demi bibit Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita disuruh bertakwa sama Allah, ngerjain apa yang Allah suruh, ninggalin apa yang Allah larang. Taat, tunduk, patuh, nurut. Udahlah, panggil sama Allah dengan azannya datang. Kasih duit sedekah, nyampe kepada zakat keluarin zakatnya, nanti nyampe pada Ramadan puasa Ramadan, punya dana insya Allah daftar haji. Udah gitu doang. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran. Jangan sampai ngecewain yang ngasih, jangan sampai ngecewain yang memberi, jangan sampai dia nggak ridho gitu. Jadi kasih motor sama orang tua tapi nggak dicuci-cuci, marah lah dia, ditariklah motor itu, ya kan? Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Setelah gimana? Ya dengan namanya kita saling meminta. Meminta sama Allah begini, meminta sama Allah begitu. Gitu. Terus kita juga bisa saling meminta antar kita sendiri. Kenapa? Karena ada Allah. Oh bisa? Iya emang pakai mulut siapa lo minta? Mulutnya Allah kan. Jadi sebenarnya atas nama siapa itu? Atas kebaikan siapa itu? Kebaikan Allah kan. Saling mencari. Tasa'aluna. Saling mencari juga. Dengan apa? Bihi, dengan namanya Allah, kekuatannya Allah, kepemilikannya Allah, punyanya Allah, kekuasaan kebesarannya Allah. Wal arham, wattaqul arham, dan pelihara hubungan kekeluargaan. Nanti ayat berikutnya itu ini bercerita tentang kapital selekta kekeluargaan yang terkait dengan keluarga. Ayat ini ditutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Nah, ada enggak perasaan ini? Bahwa Allah senantiasa menjaga kita, mengawasi kita, memperhatikan kita, mencatat-catat apa yang kemudian kita niatin, kita pikirin. Nah, kalau iya, sesungguhnya kita selamat. Nanti ayat demi ayat contohnya memang barangkali bukan contoh yang kita banget, tapi inilah saya bilang, inilah diantara peraturan itu. Nanti peraturan-peraturan akan dilengkapi dengan ayat-ayat yang lain. Satu ayat dulu dah. Luas ya. Satu ayat belum 25 ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala. Teman-teman ikutan ya, jadi kakak asuh, jadi adik asuh di Darul Quran, ya, di Darul Mansur. Ayo. Ambil apa yang bisa diambil, nggak bisa penuh ambil makannya, nggak bisa penuh ambil kursinya, nggak bisa penuh ambil mejanya, nggak bisa penuh ambil kemudian makan mingguan bulanannya, nggak bisa penuh kemudian ambil ya biaya ekstrakurikulernya, nggak bisa penuh ambil nanti tiket ke Mesirnya kalau dia dapat beasiswa apa kena ikutan jadi donatur PPPA ya seberapanya. Buat teman-teman yang udah pada punya lembaga tetap ikutan ya. Nggak ada salahnya kan kita pesan perahu yang lain untuk mengantar kita pada surganya Allah. Kita pesan kunci yang lain untuk mengantar kita pada surganya Allah. Ditunggu ya menjadi donatur PPPA Darul Quran. Terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai ketemu ya insyaallah.